Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Rieza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kelas 8. Di materi statistika ini, nanti kita akan belajar tentang menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Kemudian menentukan nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus. Dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengukuran data. Peta konsepnya untuk video kali ini, kita akan belajar tentang statistika subbab pengukuran data. Pengukuran data dibedakan menjadi dua, yaitu penyebaran data dan pemusatan data. Penyebaran data ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Untuk pemusatan data ada 3M, mean, median, dan modus. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Nah, di dalam statistika itu ada data dan datum. Data adalah kumpulan beberapa datum, sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil suatu pengamatan. Nah, contohnya seperti di gambar di samping ya. Jadi ada beberapa datum dikumpulkan menjadi sebuah data. Penyajian data bisa berbentuk seperti diagram batang, garis, maupun lingkaran. Kemudian bisa juga berbentuk tabel dan piktogram. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, tunggal. Berikut ini data jumlah jam tidur per hari 1 minggu dari seorang siswa. Jadi dalam 1 minggu dia tidurnya itu jumlah jamnya seperti ini. Bisa dicek ya. Buatlah daftar distribusi tunggal dari data tersebut. Nah, kita bentuk aja sebuah tabel, terus kita kasih nomor dan harinya. Senin 10, Selasa 10, Rabu 11, dan seterusnya. Oke? Kita masuk ke ukuran penyebaran data yang saya jelaskan di peta konsep tadi. Yang pertama adalah jangkauan atau rentang. Rentang atau jangkauan data didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar dan datum terkecil, atau nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil, atau selisihnya ya. Rumusnya seperti ini, contohnya. Nah, datanya ini kalian cari yang terbesar berapa dan yang terkecil berapa. Contoh yang terbesar di sini kan 18. Yang terkecil adalah 1. Nah, kalian tulis dulu, baru kalian kurangi. Maka jangkauannya adalah 18 kurangi 1 sama dengan 17. Gampang ya. Lanjut kuartil. Kuartil di sini adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di samping, di sini kan ada Q1, Q2, dan Q3. Q1-nya itu adalah kuartil bawah, Q2-nya adalah kuartil tengah atau median, Q3-nya adalah kuartil atas. Jadi yang pertama kalian cari dulu itu paling enak adalah Q2 atau tengah-tengahnya. Jadi kalian paruh dulu, kalian jadikan 2 bagian datanya jadi 2. Nah, tengah-tengahnya kan pasti jadi Q2. Nah, yang data di sebelah kiri itu kalian cari tengah-tengahnya lagi. Nah, itu nanti akan menjadi Q1 atau kuartil bawah. Kemudian daerah yang di sebelah kanan itu kalian jadikan, cari tengah-tengahnya, maksudnya cari tengah-tengahnya lagi jadi Q3 ya. Contohnya seperti ini, kalian bisa amati datanya. Pasti Q1-nya adalah 3, Q2-nya adalah 5 tambah 6, karena tengah-tengahnya ada di 5 dan 6. Nah, 5 tambah 6 bagi 2 itu 5,5. Q3-nya sama dengan 7. Begitu ya. Jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil
adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi kalau kalian dapat Q3 dan Q1 tinggal dikurangi, dicari selisihnya, dapat jangkauan interkuartil. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartilnya dapat, simpangan kuartilnya pasti dapat karena hanya dikalikan setengah saja. Setengahnya dari jangkauan interkuartil atau setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Contoh seperti ini. Nah, datanya itu kan belum urut. Jadi kamu urutkan dulu dari kecil ke besar. Nah, diurutkan. Setelah diurutkan, kamu cari tengah-tengahnya, yaitu 17 kan. Nah, ini bisa kita sebut dengan Q2. Kemudian tarik garis ke kiri dan tarik garis ke kanan. Tarik dari garis kiri, kalian cari tengah-tengahnya lagi, yaitu 12. 12 adalah Q1. Dan garis yang ke kanan, tengah-tengahnya adalah 23, yaitu Q3. Q3-nya 23 dan Q1-nya 12. Cari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil selisih dari Q3 kurangi Q1. Dapat. Simpangan kuartil setengah dari Q3 kurangi Q1. Selesai. Mudah sekali. Kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama adalah mean atau rata-rata. Nah, kalau kalian lihat rumusnya di samping, itu kan X1 tambah X2 tambah X3. Itu datum pertama tambah datum kedua tambah datum ketiga dan seterusnya. Sampai datum terakhir dibagi dengan banyaknya datum. Ya, berarti bisa kalian tulis adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Contohnya seperti ini. Kalian jumlah dulu, mulai datum pertama sampai datum terakhir. Kemudian dibagi banyak datum. Nah, ini nggak perlu diurutkan ya kalau mau cari rata-rata. Tinggal dijumlah aja, kemudian dibagi dengan banyaknya. Ketemu rata-ratanya. Oke, sekarang kita masuk ke median atau nilai tengah. Untuk median ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk N ganjil dan untuk N genap. N itu adalah banyaknya datum. Banyaknya datum pada sebuah data itu mempengaruhi mediannya. Kalau banyaknya datum itu ganjil, contohnya 11 ya, berarti N-nya kan sama dengan 11. Berarti rumusnya adalah XN plus 1 per 2. X itu adalah datum. Bacanya itu adalah datum ke N plus 1 per 2. N-nya 11 ditambah 1 berarti 12, bagi 2 kan 6. Berarti mediannya adalah datum ke 6. 12 bagi 2. Berarti mediannya adalah datum ke 6 untuk N ganjil. Contohnya ya. N yang lain contohnya 13 ya, dimasukkan aja 13 tambah 1 per 2 berarti kan 7. Datum ke 7 itu mediannya. Bukan 7 loh ya mediannya, tapi datum ke 7. Urutan. Nah, ini adalah urutan. Nah, contohnya di sini. Nah, kebetulan contohnya di sini banyaknya adalah genap. Berarti kita pakai rumus yang di bawah. Nah, setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Kan datanya di sini ada 12. Jadi kalian masukkan N-nya dikali 12. 12 bagi 2. 6. Berarti kan data ke 6. Ditambah N per 2 plus 1. Berarti 12 bagi 2 ditambah 1. 7. Berarti kan data ke 6 ditambah data ke 7. Berapa? Siapa data ke 6 itu? Datum ke 6. Datum ke 6-nya kan adalah 6. Datum ke 7-nya adalah 8. Urutan ya. Urutan ke 6 itu 6, urutan ke 7 8. Berarti setengah dikali 6 tambah 8 yaitu 7. 14 kali setengah ya. Berarti medianya adalah 7. Oke? Kemudian modus. Nah, modus itu adalah datum dengan frekuensi terbanyak atau yang sering muncul. Contohnya seperti ini. Ya, silakan diamati. Oke? Itu tadi penjelasan ukuran
penyebaran data dan pemusatan data dalam statistika. Saya kira cukup jelas ya. Kalau tidak jelas silakan diulangi lagi. Untuk selanjutnya di sini saya berikan kegiatan siswa mandiri, yaitu daily activity selama 1 pekan atau 7 hari. Dengan kategori aktivitas hanya 4 saja, yaitu belajar, ibadah, bermain, dan tidur. Ini kalian isikan dalam bentuk tabel. Nah, tinggal kalian tulis durasi jamnya. Hari pertama kalian belajar berapa jam, ibadah berapa jam, bermain berapa jam, dan tidur berapa jam. Seperti itu. Ya. Jadi isi tabel di samping hanya dengan menuliskan jumlah jamnya saja. Contoh mengisinya tabel seperti ini. Kalian bisa cek. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua tabelnya, sajikan dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Contoh seperti ini. Ini diagram batang contohnya ya. Kemudian carilah rata-rata dan modus per kategori. Kalian bisa menggunakan rumus di atas atau di slide sebelumnya tadi. Rata-rata dan modus. Kemudian cari juga jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simbangan kuartil per kategori. Belajar, beribadah, bermain, dan tidur. Ya. Yang terakhir ada jika jumlah jam belajar dalam sepekan lebih sedikit daripada jumlah jam bermain, apakah rata-rata jam bermain lebih banyak daripada rata-rata jam belajar? Silakan dianalisis. Terus tuliskan jawabanmu beserta alasannya. Oke? Sekian saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.